ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu, kawan, untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti. Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk hadir dalam pemberitaan firman Tuhan. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk ada di seputar firman-Nya. Firman Allah pemilik semesta alam. Firman Allah pemilik hidup kita. Alkitab mengatakan, sesungguhnya firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Karena Allah tak dapat dipisahkan dari firman-Nya. Artinya firman Allah itu ya dan amin. Cerita tentang 10 orang kusta
yang disembuhkan oleh Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Saat itu Yesus berada di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ini penting untuk kita ingat dari cerita ini adalah bahwa keadaan inilah yang memungkinkan Yesus atau 10 orang kusta itu dapat bertemu Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena di saat itu, di zaman itu, penyakit kusta itu masih dianggap penyakit yang najis, haram. Orang tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Orang-orang kusta tidak boleh tinggal di dalam perkampungan, desa, ataupun kota. Karena itu dalam cerita ini ada 10 orang kusta, tetapi 9-nya adalah orang Israel dan 1 orangnya adalah orang Samaria. Bukankah 10 orang semuanya sembuh? Di mana yang 9? Kenapa hanya 1 yang datang untuk bersyukur kepada Allah, kata Yesus. Bersyukur kepada Allah. Dalam hidup orang Kristen, sering kita lupa ya. Sering kita seperti orang amnesia. Sering kita lupa atau melupakan begitu saja semua kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau jujur, mungkin kita ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi dan hari ini Tuhan kasih yang di sini. Pikiran kita semua hanya tertuju pada yang di atas. Kita lupa bersyukur untuk yang di sini. Mungkin kita minta 10 tapi Tuhan kasih 1. Dan karena itu kita lupa untuk yang 1 karena kita ingat yang 10. Kita mau menggapai yang 10. Kita lupa. Bapak Mama, padahal kalau kita hitung mulai bangun pagi ya, ketika mata kita masih bisa terbuka, puji Tuhan. Karena itu di awal khotbah saya katakan, puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini. Bersyukurlah untuk segala hal yang Tuhan kasih. Sebagai anggota paduan Saru, bersyukur kita masih bisa menyanyi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih beta jadi organis, kantoria, koster, apapun. Terima kasih bisa jadi tukang kayu, tukang batu, tukang jual ikan, apapun. Terima kasih. Bapak Ibu, kita orang Kristen loh. Mari kita cek recek hidup kita. Apakah kita sungguh beriman kepada Allah di dalam Yesus atau tidak? Kita harus serius. Hari-hari ini kita harus serius dengan Tuhan. Saya yakin bahwa tugas yang baru yang diberikan Tuhan kepada Mak En juga Mak Silvi, itu menantang kita para hamba Tuhan untuk lebih serius dengan Tuhan. Sehingga ketika jemaat merasakan kehadiran kita, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi untuk bisa menjadi saksi iman bagi Tuhan. Bangun, pergi. Imanmu menyelamatkan engkau. Amin.
pengiring dan kepala gereja, Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu surat tugas Majelis Sinode Kemit nomor terbaca tanggal 9 September 2022 kepada Pendeta Magdalena Adamanu Sarjana Teologi untuk mengurus pemutasiannya ke Jemaat Bethlehem Oesapa Barat, Klasis Kota Kupang Timur. Dalam ketaatan kepada panggilan itulah Pendeta Magdalena Adamanu STH dalam menjalani sebuah perjalanan pengutusan di Jemaat Sion Tempura, ibarat kafilah yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, dalam sehat dan sakit, kenyang dan lapar, tegar dan genting. Akan diperadakan Pendeta Sylvia Juli Konstansi Foe Roset SSI yang akan meneruskan pelayanan di jemaat ini. Berkenan dengan itu, mari kita dengar ikrar. Saya mengaku dan percaya bahwa Allah sendiri yang telah memanggil saya melalui gerejanya ke dalam pekerjaannya yang kudus ini sebagai pendeta dalam pelayanan gerejanya, Gereja Masehi Injili di Timor. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya berjanji bahwa saya senantiasa akan bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai kepala dan pemilik gereja untuk memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Alkitab. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya menurut ajaran dan tata aturan pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor. Kiranya Tuhan menolong saya. Engkaulah yang memanggil abdimu, engkau jugalah yang mengutus, engkau jugalah yang memberkati abdimu. Hari ini abdimu telah diperhadapkan di Jemaat Sion Oepura, sertai dia dalam tugas panggilan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah Pendeta Sylvia Judith Konstansi Foe Roset SSI yang diutus untuk melayani Jemaat Kemit Sion Oepura. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Magdalena Adamanu, Pendeta Sylvie Foes, dua orang saksi, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang. 'Cause all my life I have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night,
You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Dengan penuh sukacita, saya menyerahkan memori pelayanan ini untuk Ibu Pendeta Silvi sebagai Ketua Majelis Jemaat yang baru di Sion untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Saya menerima memori pelayanan ini untuk saya lanjutkan sebagaimana tata aturan Gereja Masehi di Timor yang berlaku, dan saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak semua yang diberkati Tuhan, yang terhormat, yang saya kasihi Bapak KMK Kota Kupang, Bapak Adam, Ibu Tita sebagai wakil, untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Pengalungan sayang cinta kasih kepada Ibu Pendeta Silvi dan keluarga. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesus pun tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, saat ini bersama jemaat-Mu di sini, kami juga menyerahkan pergumulan pembangunan gedung gereja ini. Tuhan sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
panitia, para tukang, dan semua pelayan jemaat-Mu yang ada di sini untuk memberi yang terbaik bagi pembangunan gereja ini. Kami percaya Bapa, Engkau akan terus bersama dengan kami semua melanjutkan penyelesaian pembangunan gedung gereja ini dengan terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan itulah wujud syukur kami yang sempurna. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai, menopang sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan kami percaya Bapa, semua adalah rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.